kelas Des. Siapa yang punya hadir hari ini? Semua hadir ya? Bagus. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Anak kembar pakai batik. Cakap. Apa kabar anak-anak Pak Guru yang cantik? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana pagi ini? Semua sudah sarapan? Sudah. Semua pagi itu harus sarapan. Ya, kalian semua berdiri. Ya, sambil lihat kiri kanan, senyum dulu. Senyum dengan teman kiri kanan, senyum dulu. Ya, pagi harus senyum. Ya, mengawali hari dengan senyum. Ya, mana dia sambil tangan di kepala, bisa? Bisa. Siap bakar semangat. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan untuk mengawali setiap aktivitas kita harus mengawalinya dengan doa. Ya, saya minta kesediaan salah satu dari kita untuk berdoa. Esti, silakan. Semua ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing dan menerima saya untuk berdoa untuk agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Segala dan puji syukur kami naik maksudnya Tuhan tuntun dan sertai kami. Doa dan sedang kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Esti. Ya, silakan. Pak Guru mau kembali mengajak kalian untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Teks anekdot. Ya, kita belajar kemarin tentang konsep-konsepnya, kita belajar tentang ciri-cirinya, kita belajar tentang struktur-strukturnya. Masih ada yang ingat? Apa pengertian teks anekdot? Ada? Novi, silakan. Apa pengertian teks anekdot? Anekdot adalah cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik karena berisi kritik. Anekdot sering bersumber dari kisah faktual dengan tokoh yang terkenal. Anekdot juga memiliki tujuan. Apa yang menjadi tujuan dari teks anekdot? Ada yang masih ingat? Tujuan dari anekdot adalah untuk memberikan pesan yang merupakan pelajaran kepada halayak. Masih ingat? Ya, satu lagi. Masih ada yang ingat struktur teks anekdot itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, siapa yang bisa? Ya, silakan. Olivia. Yang pertama? Abstraksi. Struktur yang kedua? Orientasi atau? Bagian cerita yang mengarahkan pada isi cerita. Iya. Struktur yang ketiga, masih ada yang ingat? Krisis atau komplikasi. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Yang keempat, struktur yang keempat, Esti. Reaksi atau? Respon atau krisis. Iya, respon terhadap krisis. Dan yang terakhir, struktur yang kelima. Ya, apa? Kodak atau? Iya, kodak penutup. Luar biasa sekali kalian masih mengingat materi yang kita sudah pelajari lagi tentang teks anekdot, karena itu sangat membantu untuk menuju ke materi kita yang sekarang. Ya, oke. Kali ini kita masih mempelajari teks anekdot, tetapi dengan KD yang baru. Ya, kompetensi dasar yang baru. Kita lihat sama-sama di slide atau PowerPoint di depan. Ya, pembelajaran kita kali ini adalah yaitu KD-nya 4.6 menciptakan apa itu? Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebebasan baik lisan. Ya, itu yang merupakan kompetensi dasar untuk pertemuan kita kali ini. Yang menjadi indikatornya itu adalah menciptakan kembali. Ya, itu menciptakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Dan di indikator yang berikut kalian mampu mempresentasikan teks anekdot yang telah kalian susun nanti di dalam kelompok. Ya, ini merupakan tujuannya. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, ya, kalian mampu menciptakan kembali. Ya, menciptakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian berbeda. Setelah itu, kalian juga harus mampu mempresentasikan apa yang sebentar kalian buat di dalam kelompok. Oke, kita akan masuk dalam inti
pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan bagaimana menciptakan kembali teks anekdot dengan pola penyajian berbeda. Oke, sekarang silakan bergabung dalam kelompok. Silakan. Ya, kelompok Hairil Anwar, Taufik Ismail, unggulan Parangi dengan kelompok apa satu kemarin itu? Ya, Andrea Hiralda, silakan bergabung. Ya. Yang tentu akan membagikan NKPD masing-masing. Ya, semua NKPD sudah di tangan kelompok masing-masing, ya? Oke. Sambil memperhatikan NKPD, kalian juga memperhatikan video penjelasan materi kita untuk pagi ini. Silakan perhatikan, silakan dicatat hal-hal penting. Ya, hal-hal penting yang disampaikan untuk memandu kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Dan kali ini guys, kita akan belajar cara mengubah pola penyajian dalam anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Ada apa tadi yang disampaikan dalam video tersebut? Mengenai Pola penyajian. Iya, mengenai cara atau pola penyajian teks anekdot. Bagaimana teks anekdot itu diciptakan dengan pola sajian yang berbeda. Pola sajian berbeda. Apa saja pola penyajiannya tadi itu? Ya, berbentuk narasi dan berbentuk dialog. Oke, tugas Anda dalam kelompok sekarang sesuai dengan LKPD di situ, kalian diminta untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan apa dan bagaimana cara untuk mengubah atau menciptakan anekdot dengan pola penyajian berbeda. Ya, dalam bentuk apa di situ? Ya, kalian diminta diubah untuk menjadi dialog. Silakan 15 menit dari sekarang Pak Guru kasih waktu untuk silakan. Gimana? Nanti saya manggilin kok. Ya, sebelum kita presentasi, kita kembali untuk bakar semangat. Kita ekstrik dulu, bangun. Kayaknya presentasi. Semua tangan di fokus. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, kalau yang ini Tiga. ini satu, yang ini sudah fokus, sudah fokus. Kita akan presentasi apa yang dikerjakan oleh kelompok. Ya, harus berani jadi yang pertama. Karena kalau jadi oke, kelompok Novi, tepuk tangan untuk kelompok Novi dari kelompok. Ya, siap. Oke, teman-teman yang lain silakan untuk mengalihkan perhatian kepada teman kalian yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Kami dari kelompok 1 akan menurut kamu lebih enak mana, belajar online atau belajar offline? Loh, kenapa? Bukankah lebih menyenangkan belajar online? Bisa saja HP Android saja aku nggak punya. Bagaimana aku mau belajar online? Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan atau memberi komentar. Tolong suaranya di besar. Iya, baik. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk. Ya, kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Tanya, apa makna teks dalam teks anekdot? Makna teks
sekiranya menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya sudah habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Mir, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Oh, malah baju tahanan KPK. Oh, maksud kamu gitu toh? Baru ngerti aku. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya maknanya. Sindiran kepada pejabat yang korupsi ketika tertangkap KPK. Kami dari kelompok 3, Andrea Rasa, kami akan membawakan cerita anekdot dengan judul tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. Maka tidak baik pula mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah. Baik, terima kasih atas waktunya Sektian dan terima kasih. Ya, aku mau mengomentari dulu. Ya, apa yang sudah kalian presentasikan. Yang pertama, Pak Guru mau mengucapkan terima kasih dan sangat luar biasa tadi kalian menerjemahkan apa yang diminta oleh LKPD. Yang kedua, kita juga sebagai presentator atau yang memberikan presentasi harus memberikan yang terbaik. Itu sebagai pemberitahuan bahwa kalian perlu memperbaiki hal-hal yang tadi dirasa harusnya lebih. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini apa? Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog dan narasi. Iya, dalam tulis. Anista, silakan apa kesimpulannya? Salah satu ciri dari pola penyajian anekdot adalah penggunaan kalimat langsung, baik itu narasi atau dialog. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan yang sama persis dengan apa yang dikatakannya. Kalimat langsung memiliki ciri. Ya. 1. Ditandai dengan tanda petik 2. Ya. 2. Huruf pertama pada kalimat langsung adalah huruf kapital. Tapi dalam proses pembelajaran tadi kalian benar-benar mengikuti materi dan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Ini sudah di tahap akhir kita. Kita akan segera menyelesaikan pembelajaran kita, tapi harus ada refleksi yang Pak Guru harus tahu. Ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Novi. Pembelajaran ini sangat menyenangkan, Pak. Karena materi disampaikan yang menjadi pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan video dan PowerPoint. ya, menurut kalian menyenangkan? Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kami bisa berdiskusi dan bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih untuk referensinya luar biasa sekali. Untuk pembelajaran ini sekali lagi Pak Guru minta kalian tepuk tangan untuk kalian. Ya, di pembelajaran ini Pak Guru ingin menyampaikan kepada kalian terhadap apa yang sudah dipelajari tadi. Ya, disimpan itu sebagai pengetahuan untuk bekal masa depan Anda. Ya. Cerita anekdot ada pesan, ada lucunya, ada sindirannya, tetapi intinya pesan. Ketika kita ketawa, kita mengetahui cerita tersebut dan ada sindirannya, kita lakukan untuk memperbaiki kalau memang itu harus diperbaiki. Lakukan kalau memang harus dilakukan. Apa yang kalian harus lakukan sebagai siswa adalah belajar. Setelah pembelajaran materi ini, belajar sendiri di rumah. Pertemuan berikut kita akan belajar tentang teks. Oke, terima kasih. Kita akan selesaikan pembelajaran kita dan silakan kembali ke tempat duduknya semua. Tadi kalau kita mengawalinya dengan doa, kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Mari guys. Berdoa menurut agama masing-masing. Kami melakukan Allah yang kita lakukan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak Syabat. Ya Bapak, ampuni dan kesalahan dosa kami yang ini keluar dari permohonan-Mu. Amin. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Pak Guru pamit undur diri. Sampai jumpa. Siap. Terima kasih, Pak.